Oke, kali ini gue bakal bahas soal yang pakai mechanical Lagrange, yang soalnya kayak gini, udah seru. Ceritanya ada lengan gitu, masanya M kecil, yang bisa ngeglosor bebas di satu batang. Jadi ini ada batangnya gitu, tanpa gesekan. Nah, si lengan ini, bagian atasnya, ujung atasnya, dihubungin pakai pegas ke ujung batangnya. Oke. Dia juga dikenain gaya sebesar F dalam fungsi T, yaitu F0 cos omega T. Jadi kenapa ada cos dan ada T di sini? Nah, si Ft ini bakal bikin gerakan si sistem ini kayak gini. Jadi tetap gerak kayak gini. Makanya dia dalam fungsi waktu. Kalau misalnya dia nggak ada fungsi waktu kan, dia konstan apalagi, dia bakal kayak gini geraknya. Gitu. Oke, lanjut. Diketahui pegasnya ini punya panjang awal L0 sebelum teregang. Terus konsentrasi pegasnya K, terus di batangnya ini punya massa M besar, terus momen inersia yang besar, dan panjang batangnya L besar dari ujung sini sampai ujung sini itu L besar. Lengannya punya massa M kecil, momen inersia M kecil, dan panjang lengannya dari sini sampai sini L kecil. Kayak biasa yang ditanya persamaan geraknya gimana. Oke, gue nggak punya alat buat meragainnya, tapi gue bakal dibantu sama. So as it swings back and forth, the thing slides up and down. Nah, jadi soal ini gue dapat dari MIT, dari Profesor J. Kim Van Diver. Van Diver. Ya, gitulah. Nah, jadi tahap pertama, langsung aja, gue bakal nentuin dulu koordinat rampatannya. Oke. Kita bakal lihat geraknya bakal gimana sistem ini. Yang satu yang pasti, si M ini kan bakal bergerak ngeglosor di batangnya. Swing. Maka itu, gue bakal definisiin posisi si M kecil ini bisa dalam X dari ujung batang. Ini ke pusat masanya ya. Kita bisa lihat, oh si M kecil itu lagi jarak X dari ujungnya berapa. Misalnya X-nya 20 cm lagi di sini. 30 cm lagi di sini. 40 cm lagi di sini. Pokoknya dia bergeraknya di sini, lintasannya udah pasti, udah jelas gitu. Dia juga bakal bergerak, si sistem ini membentuk theta kan. Jadi dua-duanya bakal bergerak membentuk theta barengan. Kalau yang X ini ya cuma lengan ya. Jadi koordinat rampatannya ada dua. Ada X, ada theta. Apakah independen? Ya, mereka independen. Oke. Langsung aja, gue langsung cari T-nya. Karena kita udah tahu si koordinat rampatannya. T-nya itu setengah mvm kuadrat plus setengah I omega kuadrat. Karena mereka membentuk theta juga gerakannya. Jadi ada yang rotasi. Oke. Ini bakal sama dengan berapa? Kita mau cari dulu Vm kecilnya. Oke, jadi si M kecil ini bakal punya kecepatan Vm kecil gitu. Dan kecepatannya ke arah mana aja? Dia punya kecepatan ke arah sini, dia juga punya kecepatan ke arah sini. Karena dia bergerak ke arah sini, juga bergerak ke arah sini gitu. Gue bakal anggap ini ada sumbu X, sumbu Y, atau di sini gue bakal tulis aja si vektor satuannya. Ini kita bakal pakai vektor satuannya yang ke arah sini. I topi yang ke arah sini, J topi. Belepotan. Kecepatan yang ke arah I topinya itu apa? Karena kita tahu posisinya itu dinyatakan dalam X gitu. Pusat masanya posisinya dinyatakan dalam X, berarti kecepatan yang ke arah sininya adalah d per dt posisi yang sesumbu sama ini, itu d per dt dari posisinya X sama dengan X dot. Oke, jadi si Vm ini bakal punya X dot yang langsung ke arah sama I topi. Dia punya sudut theta dan dia punya kecepatan ke arah sini. Untuk kecepatannya berapa pertanyaannya? Ini bakal jadi kecepatan sudutnya dikali sama jarak ke sumbu putarnya. Dari sini ke sumbu putarnya jaraknya X. Kecepatan sudutnya theta dot. Theta dot kali X. Ini bakal jadi theta dot X J topi. Kita bakal cari Vm kuadratnya. Vm kuadrat adalah Vm dot Vm itu sama dengan X dot I topi plus theta dot X J topi dot X dot I topi plus theta dot X J topi. X dot I topi X dot I topi, I topi kali topi jadi 1, jadi X dot kuadrat. I topi yang ketemu J topi jadi 0, J topi yang ketemu I topi jadi 0, plus J topi yang ketemu J topi jadi 1, theta dot kuadrat X kuadrat.
nilai dari si Vm kuadrat. Nah, notice di sini gue pakai perkalian dot. Kenapa? Karena Vm-nya di sini dinyatakan dalam vektor, kan Vm vektor. Tapi Vm kuadrat itu nilainya harus skalar. Kenapa harus skalar? Soalnya ya energi, nanti kan ini kita masukin ke energi. Energi itu skalar. Jadi ini skalar. Terus di sini vektor. Kita mau ubah si vektor jadi skalar. Caranya gimana? Perkalian dot. Kalau perkalian cross, dia hasilnya vektor lagi. Kita udah temuin si Vm kuadratnya nilainya berapa. Kita bisa masukin ke energi kinetik si M kecilnya. Setengah M X dot kuadrat plus X kuadrat theta dot kuadrat ditambah setengah I-nya. I-nya ada I gabungan. I M besar plus I M kecil. Omega kuadratnya adalah theta dot kuadrat. Karena kecepatan sudutnya ya theta dot. Oke, sekarang energi potensialnya, CV-nya. Kita mau ngurain posisi pusat massa keduanya terhadap sumbu vertikalnya. Gue bakal anggap ini titik nolnya. Gitu. Yang pertama yang M besar dulu. Ini kan dari ujung sini ke ujung sini adalah L besar. Karena kita anggap dia homogen, berarti pusat massanya ya di tengah-tengahnya. Di sini pusat massanya. Gitu. L per 2. Kalau kita urain ke sumbu vertikalnya, ke sini, ya tinggal dikali cos. Kesininya adalah L per 2 cos theta. Gitu ya. L per 2 urain ke sini, jadi L per 2 cos theta. Berarti ini jadi min Mg L per 2 cos theta. Kenapa min? Soalnya di bawah titik nolnya. Itu buat yang M besar, buat yang M kecil. Tuh dia posisinya kan di sini, si pusat massa si M kecilnya. X. Dari ujungnya. Nah, kalau ini kita urain ke sumbu vertikalnya, sini, ya sama kayak tadi, tinggal dikali cos. Kalau tadi kan L per 2 dari sini sampai sini. Kalau ini dari sini sampai sini, X. X cos theta. Itu posisi si M kecil ya, min MGX cos theta. Nih, X cos theta, X cos theta. Jangan lupa karena di bawah 0 juga tetap min nilainya. Apakah udah semua energi potensialnya? Belum, karena ada energi potensial pegas. Itu nggak boleh kita lupain. Energi potensial pegas itu besarnya berapa? Setengah K delta X kuadrat. Delta X kuadratnya ini adalah panjang pegas akhir dikurang panjang pegas awal, gitu kan. Berapa sih selisih panjangnya setelah dia tergang? Oke, inilah delta X-nya. S0-nya kita tahu betul kalau dia panjang awalnya L0, diketahui di soalnya tadi. X-aksennya berapa? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Gimana cara kita nentuin X-aksennya? Ini kan tadi L0, dari sini sampai sini, sebelum tergang. Yang setelah tergang, yang kita bisa tahu, dari ujung sini ke pusat massanya adalah X. Tapi ingat, pegasnya itu cuma sampai sini, nggak sampai sini. Jadi kita harus kurangin sama ini, gitu kan. Ini adalah panjang berapa? L per 2, L kecil per 2. Karena panjang lengannya dari ujung sini sampai ujung sini, itu L kecil. Dan dia homogen, berarti pusat massanya di tengah. Ketemulah si S aksennya, itu dari sini sampai sini. S aksen sama dengan X min L per 2. Berarti ini ketemu S aksennya X min L per 2. Jadi ini delta X-nya. Kita masukin ke energi potensial pegasnya langsung aja di sini. Setengah K X min L per 2 min L0 kuadrat. Ini dia energi potensialnya. Udah habis, udah gini doang. Next, gue bakal urain dulu gaya vektornya. Gue bakal urain ke sini sama ke sini. Ini dalam I, ini dalam J. Vektornya berapa? Oke. Sorry, ini gue pindahin aja. Ini yang arah J, ini yang arah itopi. Vektor satuannya pakainya. Oke. Kita tahu di sini sudutnya theta. Maka kita tahu di sini Ft sin theta, di sini Ft cos theta. Gini, buat penguraiannya. Kita mau masukin dari vektor, berarti kita harus masukin itopi sama j-topinya. Nyatain dalam itopi dan j-topi, ketemulah Ft sin theta itopi plus cos theta j-topi. Ini gaya eksternalnya. Kita belum ngitung Lagrangiannya. Lagrangiannya adalah T min V, berarti yang atas setengah M X dot kuadrat plus X kuadrat theta dot kuadrat plus setengah
IM besar plus IM kecil theta dot kuadrat dikurang ini jadi plus plus min plus mg L per 2 cos theta plus mgx cos theta min setengah k x min L per 2 min L0 kuadrat. Ini nilai si Lagrangian-nya. Nah, next gue bakal masukin ke persamaan Lagrange-nya. Karena kita udah nemu L ya, kita udah nemu F vektornya. Dimana gue mau cari yang X dulu, abis itu yang theta. Yang X-nya bakal jadi d per dt do L per do X dot min do L per do X sama dengan QX. Ini bakal jadi persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Nanti kita masukin 1 plus 2 sama dengan 3. Nah, yang satunya dulu. D per dt dari do L per do X dot. D per dt dari do L per do X dot. Do L per do X dotnya mana? Yang punya X dot yang mana aja? Yang ini punya X dot. Yang mana lagi? Nggak ada lagi. Jadi cuma ini doang. Itu diturunin terhadap X dot. Yang ini diturunin terhadap X dot. Jadilah ketemu MX dot. Dan D per dt-nya adalah MX double dot. Karena masanya konstanta. Yang kedua, min do L per do X. Yang ada X-nya yang mana? Ini ada X. Ini ada X. Ini ada X. Oke. Yang ini dulu. Ini kita turunin terhadap X. Jadi MX theta dot kuadrat. Yang mana lagi? Yang ini tadi. Turunin terhadap X. Jadi plus MG cos theta. Yang ini diturunin terhadap X. Ini adalah fungsi terhadap X. Ini kita anggap itu si U. U-nya itu adalah X min L per 2 min L0. Berarti kalau diturunin DU per DX, aturan lantai ya ini, itu sama dengan ini pangkatnya keluar 2 X min L per 2 min L0 dikali sama ini diturunin terhadap X yang di dalam sini. X diturunin terhadap X 1, sisanya diturunin terhadap X jadi 0. Nggak ada, L per 2 nggak bandung X, L0 nggak bandung X. Berarti ini dikali 1 doang. DU per DX-nya adalah sekian. Oke. Ketemulah min setengah K dikali ini. Setengahnya hilang. K dalam kurung X min L per 2 min L0. Jangan lupa di depannya ada min. Gue mau langsung aja masukin. Berarti ini jadi min. Ini jadi min. Ini jadi plus. Nah. Gitu. Sekarang persamaan ketiganya. Delta W sama dengan F vektor dot dr vektor sama dengan Q X delta X. F vektornya kita udah temuin tadi di sini. Gua terus ulang. F dalam T dari sin theta I topi plus cos theta J topi dot dr vektornya. Kita belum temuin si dr vektornya. Dia punya dr vektor nanti di sini ke arah sini, dr vektor. Kita tahu tadi kita udah anggap ini I topi, ini J topi ya kan. Ini topinya, ini J topinya, ini topinya, ini J topinya. Nah, yang gue bakal lakuin adalah kita mau masukin si nilai dr vektornya. Perpindahannya dari sini sampai sini dinyatain dalam perpindahan maya kayak yang tadi udah dipanjang pagas gitu. Berapa jaraknya? Delta X setelah dia bergerak. Dan bergeraknya di mana? Dalam I topi. Jadi dr vektornya adalah delta X I topi. Kenapa pakai I topi? Karena delta X ini skalar, tapi dr vektornya ini vektor. Vektor skalar. Supaya dinyatain dalam vektor yang kanannya, kita tambahin vektor satuannya. Kita nyatain arahnya di mana gitu kan. Jadi perpindahannya adalah delta X dalam arah I topi. Di dot delta X I topi sama dengan QX delta X. Delta X-nya bisa kita coret. I topinya dikali masuk. I topi kali I topi jadi 1 F sin theta. I topi kali J topi jadi 0. Cuma ini doang yang sisa. F sin theta sama dengan QX. Kita udah temuin persamaan 3-nya, persamaan 2-nya, persamaan 1-nya.
kita bisa masukin ke 1 tambah 2 sama dengan 3. Berarti ini bakal jadi mx double dot min mx theta dot kuadrat min mg cos theta plus k x min L per 2 min L0 sama dengan ft-nya kita masukin nilainya f0 cos omega t, f0 cos omega t sin theta. Ini dia si persamaan geraknya waktu kita turunin pakai Q-nya yang X. Gue mau balik dulu, ini theta dot kuadrat X. Kenapa? Gue mau dijabarin mx double dot ini adalah percepatan linear ya kan. X double dotnya itu percepatan linear. Theta dot kuadrat X itu adalah apa? Itu adalah sentripetal. Omega kuadrat X, theta dot kuadrat X itu rumus sentripetal. Ini adalah dari gravitasi. Ini adalah gaya pegasnya, gaya pegas. Ini adalah apa? Gaya eksternal, gaya eksternal. Eksternal, ini gaya eksternal, ini gaya pegas, ini gravitasi. Ini dari sini kita tahu gerak sentripetalnya, di sini gerak linearnya. Gitu jadi. Oke, next gue bakal turunin dari yang Q-nya theta. Berarti persamaan Lagrange-nya bakal d per dt do L per do theta dot min do L per do theta sebenarnya Q theta. 1, 2, 3. Yang pertama, d per dt dari do L per do theta dotnya. Ada theta dotnya mana aja? Yang ini, terus yang udah itu dong. Ini sama ini. Berarti ini bakal jadi d per dt dari yang ada theta dot, ini diturunin dari mx kuadrat theta dot terus ditambah yang ini jadi im plus im theta dot. Ya. Oh, ini bisa disatuin guys. Theta dotnya bisa dikeluarin, tapi ntar aja lah. Yang ini kita turunin terhadap waktu, m-nya konstanta, tapi ini lihat. Di sini itu si x itu adalah fungsi dalam t kan. Si theta dot juga fungsi dalam t. Dua-duanya sama-sama berubah-ubah. Yang fungsi terhadap waktu ini lagi. Yang ini harus pakai aturan produk. duv per dx sama dengan u aksen v plus uv aksen. Ini bakal jadi 2mx x dot theta dot plus mx kuadrat theta double dot. Oke. Ya. Terus yang ininya cuma satu doang, langsung aja berarti diturunin im plus im theta double dot. Seperti itu. Wah, ini miring-miring guys. Gua turunin aja yang duanya, tetanya. Yang ada teta yang mana? Ini ada teta, ini ada teta. Sisanya nggak ada lagi. Ya. Min, ini turunin terhadap teta jadi min mgl per 2 sin teta. Min mgl per 2 sin teta. Yang ini jadi min mgx sin teta. Min mgx sin teta. Tapi karena di depannya ketemu min, gue jadiin plus aja. Di sini jadi plus, di sini jadi plus. Nice. Enak. Yang terakhir, yang ini. Delta W sama dengan F vektor dot DR vektor sama dengan Q theta delta theta. Oke. F vektornya kita masukin. F dalam T dari sin theta I topi plus cos theta J topi dot. Nah, DR vektornya ini kita turunin lagi. Kita cari yang buat di sininya. Oke. Kita bakal lihat yang ke sini. Gayanya bekerja di sini, gayanya bekerja di sini juga. Gitu. Berarti berapa? Ini DR vektornya. Caranya adalah di sini kita bakal lihat di sini bakal ngebentuk perubahan theta yang sangat kecil, d theta. Dan di sini dia punya jarak dari sumbu putarnya ke tempat gayanya bekerja. Kita tahu jaraknya adalah X plus L kecil per 2. Karena dari sini sampai pusat masanya itu X, terus ditambah dikit lagi L per 2. Gitu. Gayanya bekerjanya di ujungnya ya, di ujungnya sini. Kita tahu jarak ke sumbu putarnya, kita tahu perubahan tetanya. Maka si dr vektor sama dengan
D theta harus dalam vektor X plus L per 2. Ini gimana supaya jadi vektor? Bakal kita masukin, ini adalah delta theta dalam arah J topi, ya kan? Ini bakal arahnya yang J topi pakainya. Jadi ini DR vektornya. Kita masukin ke sini, dot delta theta X plus L per 2 J topi sama dengan Q theta delta theta. Delta thetanya bisa kita coret. J topinya kali masuk, yang ini jadi 0, yang ini jadi 1. Jawabannya adalah Ft cos theta X plus L per 2 sama dengan Q theta. Kita dapat persamaan ketiga, kita dapat persamaan kedua, kita udah dapat persamaan pertamanya. Kita bisa masukin 1 tambah 2 sama dengan 3. Kita satuin, X kuadrat plus IM besar plus IM kecil, theta double dot, terus yang ada ininya ada lagi 2M X dot theta dot, terus ada lagi yang di sini udah habis, ini G sin theta dari ML besar per 2 plus M kecil X tambah ini sama dengan ini, aku masukin jadi F0 cos omega T cos theta X plus L kecil per 2. Oke, ini dia dari yang theta. Ya udah panjang-panjang salah. Ya udah. Ini dia hasilnya. Gue mau jabarin dulu. Ini adalah apa? Ada theta double dot. Ini adalah percepatan sudut atau gerak Eulerian ya. Ini ada X dot theta dot. Ini adalah Coriolis. Ini ada G. Ini adalah gaya berat, berarti gravitasi hitungannya. Dari gravitasi, dan ini ada gaya eksternal ya. Eksternal. Jadi gitu. Kalau kita jabarin satu-satu komponen-komponen dari jawaban kita. Dan Oke. Jadi itu dia. Tadi gue udah uraiin dari yang penurunannya yang X sama yang dari yang theta. Kalau gitu sampai sini dulu. Thank you.